Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sobari, NPM 19630134. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, manajemen lingkup skop proyek. Oke. Manajemen skop proyek. Skop meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Untuk kepentingan ini, tim proyek dan stakeholder proyek harus mempunyai pandangan dan pengertian yang sama tentang apa yang akan dihasilkan dari proyek dan bagaimana proses mencapainya. Selanjutnya ada manajemen skop pada tahapan initiating. Pada tahapan initiating proyek, aktivitas utama pada manajemen skop proyek adalah inisiasi, initiation. Initiation merupakan tahap permulaan proyek. Pada tahapan ini, baik tim proyek maupun stakeholder proyek harus mempunyai komitmen dan kesepakatan yang sama tentang proyek yang akan dikerjakan. Output dari tahapan ini berupa proyek charter, bagan proyek, yang merupakan dokumen utama identitas proyek sekaligus merupakan ringkasan proyek. Selanjutnya, perencanaan strategis teknologi informasi. Menyusun rencana strategis proyek teknologi informasi disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menentukan area bisnis utama organisasi. Kedua, analisis area bisnis. Melakukan analisis area bisnis untuk menentukan area bisnis mana yang memerlukan dukungan teknologi informasi atau area bisnis mana yang dapat ditingkatkan nilai keuntungan kompetitifnya menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga, perencanaan proyek. Menyusun proyek-proyek potensial, mendefinisikan skop proyek, manfaat, dan batasan-batasan proyek berdasarkan analisis area bisnis. Keempat, alokasi sumber daya. Memiliki proyek IT dan memetakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek. Selanjutnya ada metode seleksi proyek. Organisasi mengidentifikasikan beberapa proyek potensial sebagai bagian dari proses perencanaan strategis, akan tetapi daftar proyek potensial membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk dipilih proyek-proyek mana yang menguntungkan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyeleksi proyek, antara lain 2. Yang pertama, fokus pada kebutuhan organisasi. Kedua, kategorisasi proyek teknologi informasi. 3. Pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. 4. Menggunakan model skor terbobot weighted scoring model. Selanjutnya, fokus pada kebutuhan organisasi. Manajer senior harus dapat mempertemukan antara berbagai kebutuhan organisasi yang berbeda-beda dengan proyek apa yang akan dilaksanakan. Pemilihan proyek berbasis pada kebutuhan organisasi memiliki 3 kriteria penting. Yang pertama, ada kebutuhan need, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi. Kesepakatan dari semua level organisasi bahwa proyek teknologi informasi yang akan dilaksanakan memiliki arti penting untuk mendukung proses bisnis. Yang kedua, ada pembiayaan funding, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan kemampuan pendanaan atau pembiayaan proyek. Berdasarkan analisis proses bisnis dimungkinkan muncul beberapa alternatif
proyek yang harus dilaksanakan. Akan tetapi, mengingat keterbatasan sumber daya organisasi, khususnya biaya proyek, perlu dilakukan seleksi proyek mana yang diprioritaskan. Masalah pembiayaan proyek akan menjadi masalah tersendiri manakala pembiayaan proyek hanya ditanggung oleh organisasi sendiri dan tidak melibatkan sponsor atau stakeholder eksternal. Yang ketiga ada dukungan will, yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan besarnya dukungan organisasi akan keberhasilan proyek. Next. Selanjutnya ada kategorisasi proyek teknologi informasi. Metode lain yang dapat digunakan untuk seleksi proyek adalah metode kategori proyek berdasarkan penggerak pemicu proyek. Apakah problem solving, opportunities, atau direktif? Pertama ada problem solving, yaitu untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dalam organisasi atau dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah. Kedua, opportunity, yaitu untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi. Ketiga, direktif, yaitu proyek teknologi informasi yang dilaksanakan atas dasar permintaan manajemen pemerintah atau pengaruh eksternal lainnya. Bagan proyek. Bagan diagram proyek adalah output dari inisiasi proyek, merupakan dokumen yang secara formal menjelaskan keberadaan proyek serta arah sasaran hasil proyek. Diagram proyek minimal berisikan titel, judul proyek dan tanggal otorisasi, nama manajer proyek dan kontak informasi. Statement skop proyek secara jelas, ringkasan pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek, susunan personalia proyek dan job deskripsi, tanda tangan persetujuan seluruh stakeholder utama proyek. Terakhir ada komentar catatan penting. Aktivitas manajemen skop pada tahap planning adalah perencanaan lingkup proyek, scope planning, dan pendefinisian lingkup proyek, scope definition. Manajemen skop pada tahapan planning. Scope planning. Proses perencanaan skop proyek pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang akan dilaksanakan, termasuk kriteria-kriteria yang ditetapkan apabila proyek atau fase dalam proyek telah diselesaikan. Jadi dalam perencanaan skop ini, aktivitas yang dikerjakan adalah mendeskripsikan pekerjaan utama dari proyek untuk memberi batasan yang jelas antara pekerjaan mana yang termasuk dan mana yang tidak termasuk dalam proyek. Mendeskripsikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk masing-masing pekerjaan dan rencana pengelolaan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya kriteria tersebut. Output utama pada perencanaan skop ini berupa pernyataan scope statement yang menjelaskan secara detail rencana manajemen skop. Pernyataan scope statement. Pernyataan skop adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman tentang skop proyek. Pertama, justifikasi proyek. Menjelaskan kebutuhan pentingnya proyek untuk mendukung proses bisnis, misalnya pada proyek upgrade teknologi informasi di atas. Proyek dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja beberapa aplikasi berbasis internet pada semua unit bagian. Kedua, deskripsi produk proyek berupa ringkasan yang menjelaskan karakteristik produk atau jasa yang dihasilkan dari proyek. Misalnya pada proyek upgrade teknologi informasi di atas. Produk dari proyek
tersebut adalah terupgrade-nya hardware dan software yang memenuhi spesifikasi baru yang telah ditetapkan oleh universitas. Ketiga, ringkasan pengadaan dan pelaksanaan proyek berupa dokumen yang berisikan tentang hal-hal yang terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan proyek. Dapat berisikan rencana proyek WBS, work breakdown struktur, rincian perkiraan biaya, rencana manajemen komunikasi, laporan kinerja, dan sebagainya. Keempat, faktor-faktor keberhasilan proyek berupa daftar faktor-faktor atau kriteria terukur yang harus dicapai untuk keberhasilan proyek, seperti biaya, penjadwalan, ukuran kualitas. Misalnya, pada proyek upgrade teknologi informasi di atas, proyek dianggap sukses jika dalam waktu 9 bulan 90% user telah dapat mengakses aplikasi berbasis internet. Biaya yang dikeluarkan untuk upgrade hardware dan software tidak lebih dari 1.500.000 dan 90% unit komputer, server, dan terminal telah terupgrade dengan standar teknologi informasi yang baru. Scope definition. Setelah perencanaan skop selesai, tahapan pada manajemen skop proyek berikut adalah mendefinisikan lebih lanjut pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan pada proyek dan kemudian merinci menjadi satuan-satuan pekerjaan. Aktivitas memecah pekerjaan menjadi satuan-satuan pekerjaan rinci ini disebut pendefinisian lingkup proyek. Scope definition. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan proyek, sebab berkaitan dengan penyusunan perkiraan biaya, jadwal, dan sumber daya yang lain. Output dari scope definition adalah tersusunnya WBS, yaitu work breakdown struktur proyek. Di sini ada juga manajemen scope pada tahapan controlling. Pada tahapan controlling, aktivitas manajemen scope berupa vertifikasi scope, scope verification, dan kontrol perubahan scope. Scope change control melakukan verifikasi atas scope proyek yang sudah dirumuskan dan meminimalkan perubahan scope merupakan pekerjaan yang tidak mudah pada proyek-proyek IT. Vertifikasi skop adalah aktivitas untuk memeriksa apakah skop proyek sudah sesuai dengan spesifikasi dan tujuan proyek. Cara formal untuk aktivitas ini adalah dengan melibatkan stakeholder untuk memeriksa skop proyek menggunakan dokumen-dokumen spesifikasi proyek yang sudah disusun pada inisiasi proyek. Kontrol perubahan skop adalah aktivitas untuk mengendalikan perubahan-perubahan atas skop proyek yang sudah disusun, termasuk dalam hal ini prosedur-prosedur penanganannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.